والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Amma ba'd. Insyaallah melanjutkan pembahasan tentang ism yang mu'rab. Pada pembahasan ini pada daras al-awwal yang pertama terakhir sampai pada tanda-tanda i'rab pada ism. Nah, kemudian berikutnya sesudah itu masih terkait dengan ism yang mu'rab, yakni letak ism-ism tersebut dalam suatu kalimat itu nanti yang mempengaruhi atau yang menjadikan keadaan i'rab ism itu bisa berubah-ubah. Jadi pada masing-masing jenis i'rab itu ada tempatnya atau kedudukannya, ya, masing-masing dalam sebuah kalimat, dalam suatu kalimat. Ada tempat-tempat yang menjadikan ism itu keadaannya marfu' atau dirofakkan, dan ada pula ya tempat-tempat yang menjadikan ism itu menjadi mansub, ya, keadaannya nasab. Demikian pula tempat-tempat yang menjadikan ism itu keadaannya jar atau majrur. Jadi masing-masing sudah ada tempat-tempatnya, ya, ada amilnya, ada sesuatu yang memengaruhi, ya, perubahan keadaan ism tersebut. Nah, ini yang akan dibahas pada pembahasan berikutnya pada halaman ke-15, ya, dari jilid yang ketiga ini. Disebutkan di sini yang pertama, ya, yang paling atas, al-marfu'atu minal asma'i, ya, al-marfu'atu minal asma'i, ya, maknanya yakni ism-ism yang marfu', ya, ism-ism yang marfu'. Ya, al-marfu'at, ya, ini jamak dari al-marfu' atau al-marfu'ah, yakni kata-kata yang dirofakkan, yang keadaannya rofa', minal asma'i, yang berupa ism. Ya, kalau arti secara ya lafaz seperti ini, ya, al-marfu'atu minal asma'i, kata-kata yang dirofakkan yang berupa ism, atau maksudnya ism-ism yang dirofakkan, ism-ism yang marfu', ism-ism yang keadaannya rofa'. Jadi di sini disebutkan tempat-tempat yang menjadikan ism itu marfu', keadaannya rofa'. Awalan wa tsaniyan, pertama dan kedua. Ya, ada dua tempat ini menjadi satu, ya, yakni al-mubtada'u wal khabaru. Ya, al-mubtada'u, mubtada', wal khabaru, dan khobar. Ya, jadi mubtada dan khobar, dua kedudukan ini. Dan ini keduanya ini, mubtada dan khobar, ya, sebagaimana diketahui, ini yang menyusun jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah, kalimat yang diawali oleh ism. Nah, jumlah ismiyah ini tersusun dari mubtada dan khobar, ya, dari dua kata, ya. Yang pertama disebut mubtada,
kemudian yang kedua disebut sebagai khobar. Secara asal demikian ya. Nah, mubtada ini yang menjadi pokok dari kalimat ini yang berada di awal pada jumlah ismiyah, di awal kalimat. Kemudian khobar ini yang menyempurnakan yang menyempurnakan mubtada tersebut menjadi jumlah mufidah, menjadi kalimat yang sempurna. Jadi khobar ini menjadikan mubtada beserta khobar itu menjadi jumlah mufidah, menjadi kalimat yang sempurna. Ini. Nah, kedua keadaan ini atau dua kedudukan ini menjadikan ism itu marfu'. Maksudnya apa? Ketika suatu ism itu kedudukannya sebagai mubtada atau suatu ism itu kedudukannya sebagai khabar, maka keadaan ism tersebut itu marfu', yakni dirofakkan dengan tanda-tanda atau dengan tanda rofaknya sesuai dengan jenis kata masing-masingnya. Ini contoh ya, di sini disebutkan contohnya pada kalimat atau pada bacaan zikrullah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah itu yang paling besar, Akbaru yang paling besar atau yang lebih besar, atau kemudian diartikan yang maha besar. Allahu Akbaru, Allah maha besar. Nah, di sini kalimat ini adalah jumlah mufidah, kalimat yang sempurna berupa jumlah ismiyah ya, karena diawali oleh ism, yakni lafzul jalalah. Ini termasuk ism, artinya bukan fi'al, bukan harf ya. Nah, kemudian ism yang ada di awal ini yakni lafzul jalalah, lafaz Allahu, ini kedudukannya dalam kalimat ini sebagai mubtada ya, sebagai mubtada karena dia berada di awal kalimat dan yang menjadi pokok pembicaraan atau pokok kalimatnya. Nah, karena dia menjadi mubtada, maka dia keadaannya marfu', keadaannya rafa' ya, dan ditandai dengan tanda rafa'nya, yakni tanda yang asli dengan harakat dhammah pada huruf akhir, sehingga dibaca diucapkan Allahu, huruf akhirnya dhammah, Allahu. Dhammahnya itu sebagai tanda rafa'nya, karena ism ini marfu' ya, keadaannya rafa' atau dirofakkan. Kenapa? Karena kedudukannya sebagai mubtada, tempatnya dalam kalimat itu sebagai mubtada. Kemudian akbaru, ini ism ya, ini bentuk ism tafdhil ya. Kemudian dalam kalimat ini akbaru ini melengkapi mubtada tadi menjadi kalimat yang sempurna. Artinya akbaru bersama dengan mubtada ini menjadikan susunan kata-kata ini menjadi kalimat yang sempurna. Allahu akbaru, Allah maha besar. Allah itu maha besar, yang paling besar atau yang lebih besar ya. Jadi di akbaru di sini fungsinya tadi menjadikan dia bersama mubtada menjadi kalimat yang sempurna. Nah, inilah yang dimaksud dengan khobar ya, menyempurnakan ya, mubtada menjadi kalimat yang utuh, yang sempurna, yang lengkap. Nah, karena kedudukannya dia sebagai khobar ya, maka dia menjadi marfu', karena khobar ini termasuk salah satu dari keadaan ism yang marfu', yang dirofakkan ya, sehingga akbaru di sini dia marfu' ya, keadaannya rafa', yakni ditandai dengan harakat dhammah pada huruf akhir sehingga dibaca akbaru. Ini jadi akbaru di sini sebagai khobar, kedudukannya khobar, maka dia marfu', dirofakkan dengan tanda dhammah pada huruf akhir. Ini jadi ini ism yang marfu', yang pertama mubtada, yang kedua khobar. Ini. Jadi suatu ism ketika dia menjadi mubtada, maka ism tersebut marfu'. Kemudian suatu ism ketika dia menjadi khobar dalam suatu kalimat, maka dia marfu'. Dan tandanya sesuai dengan tanda rafa'nya, tanda yang asli dengan dhammah,
ataupun tanda yang far'i sesuai dengan jenis isim tersebut. Berikutnya, salisan yang ketiga, isim marfu' yang ketiga, ismu kana, isim dari kana. Ya, jadi kana dia masuk, ya, kana ini fi'il, kemudian dia masuk pada kalimat yang asalnya adalah mubtada dan khobar. Ya, jadi secara asal kalimat itu tersusun dari mubtada dan khobar, kemudian dimasuki, didahului oleh kana. Nah, setelah dimasuki atau didahului oleh kana, maka yang asalnya mubtada tadi dia menjadi isim dari kana. Ismu kana, isim dari kana. Adapun yang asalnya khobar, kemudian dia menjadi khobar dari kana, khobaru kana. Ini. Contoh, ya, di sini ditunjukkan contoh satu kalimat, kanal babu maftuhan. Ya, kanal babu maftuhan. Ya, pintu itu tadinya terbuka. Asalnya kalimat ini adalah jumlah ismiyah, yakni tersusun dari mubtada dan khabar. Al-babu maftuhun. Ya, al-babu maftuhun. Ya, pintu itu terbuka. Kemudian dia dimasuki atau didahului oleh kana, maka ada perubahan. Asalnya tadi al-babu maftuhun, al-babu sebagai mubtada, kemudian maftuhun sebagai khobar. Kemudian dimasuki kana, maka yang asal mubtada dia berubah menjadi ism kana. Ya, kedudukannya berubah, yang semula mubtada menjadi ismu kana, ism dari kana. Kemudian yang semula khobar ini berubah menjadi khobaru kana, khobar dari kana. Ini. Nah, ketika sudah dimasuki kana, selain kedudukannya berubah, juga keadaan i'rabnya juga berubah. Yang ism kana, ismu dari kana, ini dia marfu', disebabkan oleh masuknya kana tersebut. Ism kana ini marfu', ya, dengan tanda rafa'nya. Kemudian yang khobar kana, dia nanti menjadi mansub, ya, dengan tanda nasabnya. Adapun yang dibahas di sini adalah ism yang marfu'. Dan disebutkan adalah ismu kana, ism dari kana. Ya, jadi ini kanal babu, al babu di sini dia menjadi ism kana, maka dia marfu dengan tanda rafa'nya yaitu dhammah dalam kata ini. Baik, ini ismu kana, ism dari kana, ini marfu. Baik. Berikutnya, nah, karena di sini dibahas terpisah, maka yakni dibahas dulu isim yang marfu', kemudian nantinya akan disampaikan, akan dibahas isim yang mansub. Sehingga untuk ini kita katakan yang marfu'nya dulu, ya, yaitu isim kana, ismu kana, ini marfu'. Jadi yang hanya ismu kana saja. Yang khabar kana bagaimana? Nanti, ya, pada pembahasan isim yang mansub. Ya. Jadi ini tempat yang ketiga, kedudukan yang ketiga, yaitu ismu kana, ism dari kana. Rabi'an yang keempat, ism marfu' yang keempat, yaitu khobaru inna, khobar dari inna. Ini khobar dari inna. Ya. Inna ini juga sebagaimana kana, ini masuk pada mubtada dan khobar. Jadi asalnya kalimat itu mubtada dan khobar, kemudian dimasuki oleh huruf inna. Nah, setelah inna masuk, maka ada perubahan, ya, pada kedudukan tersebut dan juga pada i'rabnya. Ya, di sini dicontohkan innallaha ghafurun. Ya, innallaha ghafurun. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Nah, kalimat ini asalnya mubtada dan khobar. Allahu ghafurun. Mubtada tadi marfu' ya, Allahu. Itu mubtadanya, kemudian khabarnya ghafurun marfu'. Mubtada khabar. Kemudian dimasuki oleh inna. Kalimat ini dimasuki oleh inna. Nah, ketika inna sudah masuk, maka berubah menjadi innallaha.
Ya, pada lafzul jalalah apa yang asalnya mubtada ini berubah menjadi innallaha. Dia berubah ya menjadi ismu inna, ism dari inna. Adapun ghafurun yang semula khobar juga mengalami perubahan. Yang semula khobar dari mubtada dia berubah menjadi khobar dari inna, khobaru inna. Ini khobaru inna. Ini ghafurun dalam contoh ini. Ketika sudah dimasuki inna, berubah dari yang asalnya khobar dari mubtada, berubah menjadi khobar dari inna. Nah, khobar dari inna inilah yang marfo. Ya, khobar dari inna ini yang marfo. Sehingga di situ ghafurun dia marfo dengan tanda rafa'nya dhammah dalam kata ini. Karena kenapa dia sebagai khobar dari inna? Khobaru inna, khobar dari inna ini termasuk isim yang marfo. Ini. Kalau isim inna bagaimana? Nanti di pembahasan isim yang mansub. Ya, jadi ini yang marfu dulu. Dan bedakan, perhatikan ini. Yang ketiga tadi isim kana yang marfu. Kemudian yang keempat ini adalah khobar inna yang marfu. Berikutnya, khamisan yang kelima, isim marfu yang kelima, al-fa'ilu, yaitu fa'il. Ya, fa'il. Yang dimaksud dengan fa'il ini adalah isim yang disebutkan sesudah fi'il yang menunjukkan pelaku dari fi'il tersebut. Ya, ini yang dimaksud dengan fa'il. Jadi isim yang disebutkan sesudah fi'il. Jadi fa'il itu yang sesudah fi'il. Ini pengertian secara nahwu ya. Secara nahwu demikian. Berbeda dengan pengertian secara bahasa atau pengertian secara makna. Kalau secara makna ya setiap yang melakukan perbuatan fi'il itu ya disebut fa'il, pelaku dari fi'il. Itu secara makna. Adapun secara nahwu, dalam pembahasan nahwu ya, dalam tata bahasa Arab, yang dimaksud dengan fa'il adalah isim yang marfu yang terletak sesudah fi'il. Fi'ilnya fi'il yang bentuk maklum. Ingat, ada fi'il yang bentuk maklum dan ada fi'il yang bentuk majhul. Nah, adapun fa'il ini pada fi'il yang maklum, yang bentuknya maklum, bukan yang majhul. Jadi pengertian fa'il yaitu isim yang marfu' yang terletak sesudah fi'il yang bentuknya maklum yang menunjukkan pada pelaku dari fi'il tersebut. Contoh, di sini disebutkan kalimat khalaqana Allahu, khalaqanallahu. Allah menciptakan kita atau telah menciptakan kita, Allah. Di sini disebutkan fi'il khalaqa dan ini bentuk fi'il yang maklum. Apa maksudnya fi'il yang maklum? yakni fi'il yang disebutkan fa'ilnya, disebutkan sesuatu yang melakukan perbuatan fi'il tersebut, yakni Allahu ini sebagai fa'il, sebagai pelaku yang melakukan perbuatan khalaqa. Jadi Allah menciptakan secara makna ya ini. Jadi khalaqa ini fi'il bentuk maklum, yakni disebutkan fa'ilnya, yakni tadi fa'ilnya mana? Allahu, lafzul jalalah ini sebagai fa'il. Dan sesuai dengan pengertian fa'il tadi, ism yang marfu', ya. Allahu, lafzul jalalah di sini huruf akhirnya berharakat dhammah sebagai tanda rafa'. Jadi ism ini marfu' karena huruf akhirnya dhammah. Dhammah sebagai tanda asli dari rafa'. Ini. Dan ini disebutkan sesudah fi'il yang maklum tadi, sesudah khalaqa, sesudahnya. Artinya apa? Bukan yang sebelumnya. Ya, berbeda kalau Allahu khalaqana, itu berbeda nanti. Ya, bukan fa'il. Tidak disebut sebagai fa'il. Kalau seandainya lafaz Allah
dalam contoh ini diletakkan di awal. Allahu khalaqana. Benar secara makna, benar secara tata bahasa juga, tetapi itu tidak disebut sebagai fa'il. Ya. Ya, Allahu khalaqana. Khalaqana. Kalau yang seperti ini, ketika lafzul jalalah ada di depan, di awal, sebelum fi'il, maka dia tidak disebut sebagai fa'il menurut atau secara nahwu. Kalau secara makna tetap ya fa'il ya, tetapi secara nahwu tidak disebut sebagai fa'il. Ini ya. Jadi pengertian fa'il tadi, ism yang marfu' yang disebutkan sesudah fi'il yang bentuk yang maklum, kemudian dia menunjukkan yang melakukan perbuatan fi'il tersebut, pelaku dari fi'il tersebut. Ini, Allahu, Allah, dia yang menciptakan, yang melakukan perbuatan khalaqa. Maka inilah yang disebut dengan fa'il. Dan fa'il termasuk isim yang marfu' sehingga dia tanda rafa'nya tadi dengan dhammah. Khalaqanallahu, Allahu sebagai fa'il dalam kalimat ini marfu' dengan tanda dhammah pada huruf akhirnya. Ini fa'il. Ya. Jadi dari pengertian di situ perhatikan. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya, ini untuk membedakan dengan yang fa'il, jenis isim marfu' yang keenam, sadisan yang keenam, naibul fa'ili, naibu fa'il, ya, naibu fa'il. Ya. Kalau secara bahasa kata naib itu artinya pengganti. Ya. Jadi maksud dari naibu fa'il kalau secara bahasa ya artinya pengganti fa'il. Ini arti secara bahasa. Adapun secara istilah nahwu yang dimaksud dengan naibu fa'il adalah isim yang marfu' yang terletak sesudah fi'il yang bentuk majhul. Ya, isim yang marfu' keadaannya rafa' yang terletak sesudah isim sesudah fi'il ya, sesudah fi'il yang bentuk majhul. Kalau yang tadi bentuk maklum ya, yang ini naibu fa'il yang bentuk majhul ya. Dan dia menggantikan tempat fa'il yang dihilangkan. Ya, menggantikan tempat fa'il yang dihilangkan. Jadi asalnya ada fa'ilnya atau disebutkan fa'ilnya, kemudian fa'ilnya dihilangkan secara lafaz, tidak disebutkan secara jelas, secara jahar. Tetap dalam kandungan makna tetap ada, tetapi tidak disebutkan. Sehingga apa? Karena tidak ada fa'il, tidak disebutkan fa'il, ya, tidak disebutkan ya maksudnya. Tidak ada secara lafaz atau tidak disebutkan. Nah, maka apa? Terjadi kekosongan fa'il ya. Nah, kemudian digantikan oleh kata yang semula menduduki kedudukan maf'ul bi, kemudian dia menjadi menggantikan fa'il tadi, sehingga disebut dengan naibu fa'il. Ini contoh. Di sini disebutkan kalimat khuliqal insanu min dhainin. Ya, khuliqal insanu min dhainin. Ya, manusia itu diciptakan dari dhain, dari lumpur tanah yang bercampur dengan air ya, dhain. Nah, di sini khuliqa ini fi'il dan ini bentuk fi'il yang majhul. Apa maksudnya fi'il yang majhul? Yakni fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya. Ya, tidak disebutkan fa'ilnya secara jelas, secara tampak. Kalau fi'il yang maklum tadi itu fi'il yang disebutkan fa'ilnya dengan jelas. Khalaqallahu, khalaqanallahu. Allah lafzul jalalah sebagai fa'il jelas disebutkan. Tetapi ketika fi'il itu dibentuk menjadi majhul, berarti apa? Fa'il tersebut itu tidak disebutkan, dihilangkan lafaznya. Ya, dan bentuk fi'ilnya berubah dari khalaqa menjadi khuliqa.
Nah, kemudian ketika fa'il dihilangkan, tidak disebutkan, dihilangkan secara lafaz, tidak disebutkan, maka tadi ada kata yang lain yang kemudian menggantikan tempat fa'il tadi, menggantikan fa'il yang dihilangkan, yang asalnya maf'ul bih, kemudian menggantikan fa'il yang dihilangkan. Dalam kalimat ini, al-insan, ini yang semula dia dalam kedudukan yang lain, kemudian dia menggantikan fa'il yang dihilangkan. Khuliqal insanu, manusia itu diciptakan. Ya, karena al-insanu dia menggantikan dari fa'il tadi, maka dia disebut sebagai naibu fa'il, pengganti dari fa'il. Jadi asalnya bukan fa'il, tetapi maf'ul bih. Bisa dilihat dari kalimat asalnya, khalaqa Allahu al-insana, Allah menciptakan manusia. Khalaqallahu al-insana, ya, Allah menciptakan manusia. Kemudian lafzul jalalah dihilangkan, maka al-insana menggantikan tempat fa'il tadi menjadi al-insanu, ya, menjadi khuliqal insanu, ya, manusia itu diciptakan. Ini. Nah, inilah yang dimaksud dengan naibu fa'il. Al-insanu, inilah naibu fa'il, pengganti dari fa'il, dan ini termasuk ism yang marfu' dengan tanda rafa'nya dhammah pada huruf akhirnya pada contoh ini, khuliqal insanu. Ini. Baik. Jadi ini ism-ism yang marfu'. Ya, perhatikan masing-masing yang tadi ya. Mubtada dan khabar, kemudian ism kana, khabar inna, kemudian fa'il dan naibu fa'il. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah pada keadaan i'rab yang berikutnya, yaitu nasab. Di sini disebutkan al-mansubatu minal asma'i, ya, kata-kata yang dinasabkan yang berupa ism, ya. Al-mansubatu, kata-kata yang dinasabkan minal asma'i yang berupa ism, atau secara makna ism-ism yang mansub, ya, ism-ism yang mansub. Ya. Di sini disebutkan beberapa jenis ism-ism yang mansub, ada sampai 11 jenis, dan mungkin akan disebutkan secara ringkas, pengertian yang ringkas. Adapun pembahasan secara lebih rinci, insya Allah nanti pada pelajaran-pelajaran yang mendatang akan dibahas satu persatu, ya, tentang hal ini. Ya. Awalan yang pertama, ismu inna, ism dari inna, ya, ismu inna, ism dari inna. Ya, kan tadi kembali ke pembahasan yang tadi disebutkan. Jadi inna ini masuk pada mubtada dan khabar. Jadi asalnya kalimat itu mubtada dan khabar, kemudian dimasuki, didahului oleh inna. Yang semula mubtada menjadi ismu inna, yang semula khabar menjadi khabaru inna. Nah, dalam hal ini terkait dengan ism yang mansub, yang menjadi mansub itu pada ismu inna. Ismu inna, ism dari inna, ini yang menjadi mansub. Sehingga di sini disebutkan ismu inna, ism inna. Ini termasuk ism yang mansub. Contohnya dari contoh yang tadi ya, innallaha ghafurun. Ya, lafzul jalalah allaha. Ini sebagai ism dari inna. Asalnya mubtada, kemudian dimasuki inna, berubah menjadi ism inna. Nah, karena menjadi ismu inna, maka dia mansub dengan tanda nasab fathah, tanda yang asli, menjadi innallaha. Ya, ini ya, innallaha mansub. Ini ism dari inna. Baik. Kemudian yang kedua, khobaru kana. Ism mansub yang kedua adalah khobar kana. Ini juga kembali ke pembahasan tadi tentang kana masuk pada mubtada dan khobar. Jadi asalnya kalimat itu mubtada khobar, kemudian dimasuki kana. Nah, ketika sudah dimasuki kana, maka tadi disebutkan mubtada menjadi ismu kana, kemudian khobar menjadi khobar kana. Nah, kalau tadi ism kana itu marfu, pada pembahasan ism yang marfu, kemudian apa? Yang mansub ada pada khobar kana. Ya, pada contoh tadi kanal babu maftuhan,
ya. Maftuhun asalnya khobar, ketika menjadi khobar kana, sudah dimasuki kana, menjadi maftuhan, dia mansub dengan tanda fathah. Atau pada contoh ini, kana ta'amu ladzizan, ladzizan ini khobar dari kana, ladzizan ini sebagai khobar dari kana, maka dia mansub ladzizan dengan tanda fathah pada huruf akhir. At-ta'amu ini ismu kana, isim dari kana, marfu, seperti pembahasan tadi. Ini kana ta'amu ladzizan, yang mansub pada ladzizan, khobar dari kana. Ini kalimat ini asalnya mubtada khobar, at-ta'amu ladzizun, at-ta'amu marfu, mubtada, ladzizun marfu, khobar. Ketika dimasuki kana menjadi kana ta'amu ladzizan, at-ta'amu ism kana marfu seperti tadi. Kemudian ladzizan ini yang mansub sebagai khobar dari kana. Ini ism mansub yang kedua. Yang berikutnya, salisan yang ketiga, ism mansub yang ketiga yakni al-maf'ulu bihi, maf'ul bih. Ya, maf'ul bih. Ya, perhatikan di sini istilahnya al-maf'ulu bihi, ya, dengan tambahan huruf ba, ya, huruf jar, bihi dengan ba. Karena pada istilah-istilah yang berikutnya nanti hampir mirip tetapi berbeda huruf jarnya. Ya, perhatikan di sini al-maf'ulu bihi, maf'ul bih. Apa yang dimaksud dengan maf'ul bih? Yakni ism yang mansub. Ya, isim yang mansub yang menunjukkan pada sesuatu yang dikenai dari perbuatan fi'al, sesuatu yang terkena dari perbuatan fi'al. Jadi fi'al itu menimpa maf'ul bih ini, menimpa sesuatu yang menjadi maf'ul bih ini. Ini yang dimaksud dengan maf'ul bih, ya, isim yang mansub yang menunjukkan pada sesuatu yang tertimpa dari perbuatan fi'al. Dan bentuk fi'il tidak berubah. Artinya apa? Bentuk fi'il tetap bentuk yang maklum, bukan bentuk yang majhul. Ya, ingat ya, tadi ada bentuk maklum, bentuk majhul. Jadi bentuknya tetap bentuk fi'il yang maklum, yang disebutkan fa'ilnya. Ya. Kalau dari contoh tadi ya, sebelum melihat contoh ini, dari contoh yang fa'il atau yang naibu fa'il tadi, khalaqanallahu, khalaqana Allahu, Allah menciptakan kita. Nah, na di sini ini dhamir na, inilah maf'ul bih. Karena ini yang menjadi sesuatu yang terkena, yang dikenai atau yang tertimpa dari perbuatan fi'il. Khalaqa menciptakan. Menciptakan apa? Menciptakan siapa? Menciptakan kita. Ya. Allah menciptakan kita. Nah, inilah na, ini maf'ul bih. Sesuatu yang terkena dari perbuatan fi'il tadi, dan fi'ilnya adalah bentuk fi'il yang maklum. Khalaqa, fi'il yang maklum, ya, tidak berubah ke fi'il yang majhul, tidak, tetap bentuk fi'il yang maklum. Inilah maf'ul bih, seperti ini pengertiannya. Kalau pada kalimat yang di bawahnya khuliqal insanu, pada pembahasan naibu fa'il tadi ya, khuliqal insanu, manusia diciptakan. Manusia itu diciptakan. Kalau secara makna mungkin ya sama dengan yang tadi, khalaqana atau khalaqallahu al-insana, Allah menciptakan manusia. Kemudian berubah menjadi manusia itu diciptakan, khuliqal insanu, dengan perubahan bentuk fi'il, khuliqa, dari khalaqa menjadi khuliqa. Nah, ketika fi'ilnya berubah, ya, maka al-insan di situ bukan lagi menjadi maf'ul bih. Kalau fi'ilnya berubah menjadi bentuk majhul, maka al-insan ini bukan lagi sebagai maf'ul bih, tidak disebut sebagai maf'ul bih. Walaupun secara makna dia yang terkena dari perbuatan khalaqa, menciptakan, manusia diciptakan, artinya dia yang dikenai perbuatan mencipta secara makna, tetapi secara nahwu ini tidak menjadi maf'ul bih. Karena apa? Bentuk fi'ilnya berubah. Ya. Jadi pengertian maf'ul bih tadi sesuatu, ya, isim yang mansub
yang menunjukkan pada sesuatu yang terkena perbuatan fi'al dengan bentuk fi'al yang tetap, yakni bentuk yang maklum tadi. Contoh di sini, fahimtu darsa, saya memahami pelajaran itu. Fahimtu, ya, fahima, ini fi'alnya, bentuk fi'al yang maklum, ya, disebutkan fa'ilnya, yaitu dhamir ta, ini sebagai fa'il. Kemudian ad-darsa, ya, sesuatu yang dikenai, ya, dari perbuatan fi'al fahimtu, aku memahami. Memahami apa? Apa yang difahami? Ad-darsa, pelajaran. Inilah maf'ul bih, ya, dengan bentuk fi'il yang tetap, dengan makna seperti itu. Nah, maf'ul bih ini termasuk isim yang mansub, ya, sehingga dia marfu', sehingga dia mansub, ya, dengan tanda nasabnya fathah, ad-darsa, fathah pada huruf akhirnya. Ini. Kemudian yang berikutnya, rabi'an yang keempat, al-maf'ulu fihi, ya, maf'ul fi. Baik. Maf'ul fi, ya, hampir sama dengan maf'ul bi, ya, ya, perhatikan yang dimaksud dengan maf'ul fihi, maf'ul fi, yakni isim yang mansub yang disebutkan untuk menjelaskan waktu atau tempat fi'il itu terjadi. Ya, ini maf'ul fihi, isim yang mansub yang menjelaskan, yang disebutkan untuk menjelaskan waktu terjadinya fi'il atau tempat terjadinya fi'il. Waktu dan tempat, waktu atau tempat, ini ya, ini maf'ul fihi. Contoh, safara abi, ayahku bepergian. Safar, kapan waktunya? Lailan, di waktu malam. Ayahku bepergian di malam hari. Lailan, di malam hari. Di sini disebutkan lailan, disebutkan fi'il, disebutkan isim ini untuk menjelaskan terjadinya fi'il tadi, safara, safar, bepergian. Kapan safarnya? Kapan bepergiannya? Lailan, di waktu malam. Maka lailan inilah yang dimaksud dengan maf'ul fihi, karena dia menjelaskan waktu dari perbuatan fi'il safara. Contoh yang berikutnya, jalasal mudarrisu indal mudiri. Pak guru itu duduk. Duduknya di mana? Pak guru duduk, iya duduk, benar. Tetapi di mana beliau duduk? Indal mudiri, di sisi mudir, di samping mudir, di samping kepala sekolah. Ini menunjukkan apa? Tempatnya. Tempat duduknya di mana? Posisinya di mana? Duduk di depan atau di belakang atau di mana? Maka dijelaskan di sini indal mudiri, di sisi kepala sekolah, di samping kepala sekolah. Nah, inda ini menunjukkan tempatnya, tempat perbuatan jalasa. Inilah yang dimaksud dengan maf'ul fi. Jadi ada dua makna pada maf'ul fi, menunjukkan waktu atau menunjukkan tempat. Dan maf'ul fi ini termasuk isim yang mansub, sehingga tadi lailan dia mansub dengan tanda fathah pada huruf akhir, maf'ul fi. Kemudian inda ini juga maf'ul fi, maka dia mansub dengan tanda fathah pada huruf akhir. Ya, lailan inda. Ini yang menjadi maf'ul fihi. Yang berikutnya, khamisan yang kelima, al-maf'ulu li ajlihi. Maf'ul li ajli. Ya. Atau istilah yang lainnya al-maf'ulu lahu, ya. Jadi ada yang menyebutkan dengan li ajlihi, ada yang menyebutkan dengan lahu, lam dan ha, ya. Ada dua nama ini sama yang dimaksud, ya, maf'ul li ajlihi atau maf'ul lahu. Yang dimaksud dengan maf'ul li ajlihi yakni isim yang mansub yang disebutkan sesudah fi'al untuk menjelaskan sebab dilakukannya fi'al tersebut. Ini maf'ul li ajli, isim yang mansub yang disebutkan sesudah fi'al untuk menjelaskan sebab dilakukan fi'al tersebut. Jadi seolah menjawab dari pertanyaan mengapa.
Ya. Mengapa fi'il ini dilakukan? Mengapa engkau begitu? Atau mengapa perbuatan itu dilakukan? Ini maf'ul li ajli, itu tandanya. Makanya dia menjawab dari pertanyaan 5. Kenapa? Mengapa? Contoh, ma kharajtu minal baiti. Aku tidak keluar dari rumah. Ya, ma kharajtu minal baiti. Aku tidak keluar dari rumah. Kenapa? Mengapa? Sebabnya apa? Alasannya apa? Maka disebutkan khaufan minal harri, karena takut panas. Ya, khaufan minal harri, takut dari panas. Ya, ini. Jadi khaufan di sini disebutkan sesudah fi'il tadi ma kharajtu untuk menjelaskan sebab fi'il itu dilakukan. Aku tidak keluar. Sebabnya apa? Alasannya apa? Khaufan minal harri, karena takut panas, takut kepanasan, khawatir kepanasan. Ini. Jadi khaufan disebutkan dia menjelaskan sebab dari perbuatan tadi ma kharajtu. Maka khaufan inilah yang dimaksud dengan maf'ul li ajli. Ya, maf'ul al-maf'ulu li ajlihi. Ini atau al-maf'ulu lahu. Ya, ini. Jadi menjelaskan sebab. Dan ini termasuk isim yang mansub. Sehingga di situ khaufan mansub dengan tanda fathah pada huruf akhir. Ya. Ini khaufan, ini yang maf'ul li ajli. Baik. Yang berikutnya, sadisan yang ke-6, al-maf'ulu ma'ahu, maf'ul ma'ah. Ya. Yakni isim yang mansub yang disebutkan sesudah huruf wawu, ya, isim yang mansub yang disebutkan sesudah huruf wawu yang bermakna ma'a. Jadi wawu itu bermakna ma'a, ma'a bersama, ya. Ini untuk menunjukkan musahabah, kebersamaan. Ya. Jadi isim yang mansub yang disebutkan sesudah wawu yang bermakna ma'a yang untuk menunjukkan kebersamaan, ya, musahabah, ya, menyertai atau kebersamaan. Ya. Contoh, safartu wa bilalan. Ya, safartu wa bilalan. Saya safar, saya bepergian. Wa bilalan. Ya, di sini ada wawu, ya. Safartu wa bilalan. Wawu di sini bermakna ma'a. Jadi bukan bermakna dan. Kalau umumnya biasanya wawu itu langsung diartikan dan, tetapi tidak mesti, ya. Ingat, wawu itu ada beberapa macam makna. Ada wawu atas yang biasanya bermakna dan, ada wawu qasam, wawu yang bermakna sumpah, wal asri itu wawunya sumpah. Jadi bukan dan waktu asar, bukan, tetapi apa? Demi waktu asar, sumpah dalam bahasa Indonesia dengan lafaz itu, demi waktu asar, aku bersumpah demi waktu asar. Itu wawu qasam. Nah, di sini wawunya wawu ma'iyah, ya. Artinya wawu yang bermakna ma'a, yang menunjukkan kebersamaan tadi atau menyertai. Jadi diartikan ya arti dengan ma'a. Jadi bukan saya safar dan Bilal, bukan demikian. Tapi apa? Saya safar, saya bepergian bersama Bilal, bersama dengan Bilal, disertai dengan oleh Bilal. Ini. Jadi wawunya bermakna ma'a. Ingat, ya, ini. Jadi ini wawu yang bermakna ma'a. Kemudian sesudahnya ada isim yang mansub. Nah, inilah yang dimaksud dengan maf'ul ma'ah. Isim yang mansub sesudah wawu yang bermakna ma'a tadi. Jadi dalam contoh ini bilalan, ini isim yang mansub sebagai maf'ul ma'ah. Ya, maf'ul ma'ah bermakna ma'a, ya, menunjukkan musahabah, kebersamaan atau menyertai. Ini. Ya. Jadi maknanya saya safar, saya bepergian bersama Bilal. Ini. Ya. Baik. Berikutnya, sabian yang ke-7, maf'ul mutlaq. Baik.
yang disebut atau yang dimaksud dengan maf'ul mutlaq adalah isim yang mansub, yang atau yang berasal dari lafaz fi'ilnya. Isim yang mansub yang biasanya bentuk masdar, yang berasal dari lafaz fi'ilnya, fi'il yang sebelumnya. Dan disebutkan ini untuk taukid, untuk menguatkan makna atau untuk menjelaskan jenisnya. Ini maf'ul mutlaq. Oke, mungkin secara ringkas ini dulu, nanti secara rinci insyaallah di waktu yang akan datang ya. Nah, sebagai contoh, yaqra'u Hamidun qira'atan jayyidatan. Hamid membaca dengan bacaan yang bagus. Nah, di sini yaqra'u Hamidun, yaqra'u fi'il. Ya, Hamidun fa'il. Kemudian sesudah itu disebutkan lafaz qira'atan. Qira'atan ini bentuk masdar dari fi'il yaqra'u. Jadi di awal disebutkan fi'ilnya yaqra'u, kemudian sesudah itu disertai dengan masdar. Ada masdar dari fi'il tadi, fi'il yang disebutkan di awal tadi, yaqra'u qira'atan. Nah, masdar inilah yang disebut dengan atau yang dimaksud dengan maf'ul mutlaq. Jadi qira'atan inilah maf'ul mutlaq. Jadi isim yang mansub, yang bentuknya masdar, yang berasal dari fi'il yang disebutkan di awalnya atau yang sebelumnya. Dan dia fungsinya apa? Menjelaskan, kalau dalam contoh ini ya, dia menjelaskan jenisnya. Qira'atan jayyidatan, bacaan yang bagus. Jadi jenis bacaannya. Yaqra'u Hamidun, Hamid membaca. Ini sebenarnya ini sudah kalimat sempurna. Orang sudah bisa paham Hamid membaca. Oh iya, Hamid membaca. Tetapi apa? Ditambahkan keterangan untuk menjelaskan jenis bacaan Hamid. Hamid itu membaca bagaimana bacaannya? Apakah bagus, ataukah biasa, ataukah bagaimana? Maka ditambahkan tadi qira'atan jayyidatan. Hamid membaca dengan bacaan yang bagus. Jadi qira'atan bentuk masdar ini dari fi'il yaqra'u tadi disebutkan untuk menjelaskan jenis bacaannya, jenisnya, bacaan yang bagus. Nah, inilah maf'ul mutlaq. Ya, jadi isim yang bentuknya masdar ya, dari fi'il yang disebutkan sebelumnya tadi. Ya. Baik. Sehingga di sini dia mansub qira'atan, mansub dengan tanda fathah pada huruf akhir sebagai maf'ul mutlaq. Baik. Berikutnya Saminan yang ke-8, isim mansub yang ke-8, al-halu, hal. Ya. Baik, yang dimaksud dengan hal yakni isim yang mansub. Ya. Isim yang mansub yang menjelaskan keadaan sahibu hal. Keadaan yang ya, pemilik hal tersebut, yang dijelaskan oleh hal tersebut, ya, atau mungkin dalam contoh ini nanti menjelaskan. Nah, kita lihat contohnya supaya lebih jelas ya. Artinya contohnya dulu. Jaddi yusalli qa'idan, kakekku sholat. Jaddi yusalli, kakekku sholat, sedang sholat. Ya, bagaimana keadaan sholatnya? Qa'idan, dalam keadaan duduk. Ya, qa'idan, dalam keadaan duduk. Jadi qa'idan di sini menjelaskan keadaan dari kakek yang sedang sholat tadi. Jaddi yusalli, kakekku duduk. Qa'idan, dengan keadaan duduk atau sambil duduk, dalam keadaan duduk. Secara makna demikian. Nah, qa'idan ini disebutkan untuk menjelaskan keadaan dari jaddi ketika yusalli, ketika sedang sholat tadi. Nah, inilah yang dimaksud dengan hal. Qa'idan, inilah hal. Ini isim yang mansub yang dijelaskan untuk menjelaskan keadaan dari sahibu hal, dari pemilik hal tadi, yaitu jaddi dalam contoh ini. Ya, ini.
Jadi menjelaskan keadaan dari yang terkait dengan hal itu. Siapa yang dijelaskan sesuai dengan konteksnya. Jadi sholli qa'idan, kakekku sedang sholat dalam keadaan duduk. Berarti dia menjelaskan keadaan kakek yang sedang sholat tadi. Inilah hal. Maka qa'idan dia mansub dengan tanda fathah sebagai hal. Ya. Yang ke-9 tasi'an at-tamyizu tamyiz. Isim mansub yang ke-9 adalah tamyiz. Ya. Pengertiannya tamyiz adalah isim yang mansub. Ya. Yang disebutkan jadi isim yang mansub yang disebutkan untuk menjelaskan maksud dari kalimat yang sebelumnya atau kata yang sebelumnya. Isim yang mansub yang disebutkan untuk menjelaskan maksud dari kata yang sebelumnya yang masih samar atau masih belum jelas. Ya. Contoh, ana akbaru minka. Ini kalimatnya. Saya lebih besar darimu. Akbaru ya, besar atau besar. Lebih besar. Nah, kalau hanya dikatakan seperti ini, ana akbaru minka, saya lebih besar darimu. Ini masih belum jelas. Ada sesuatu yang masih belum jelas. Memang bisa dimengerti maksudnya lebih besar, tetapi dalam hal apa? Nah, ini belum jelas. Lebih besarnya itu dalam hal apa? Nah, supaya lebih jelas, supaya tidak rancu, tidak membingungkan, maka ditambahkan kata sesudahnya sinnan, umurnya, usianya. Ya, berarti kalau di sini sinnan, maka akbaru diartikan lebih tua, lebih besar umurnya, atau lebih tua umurnya. Nah, jadi ditambahkan sinnan di sini untuk menjelaskan sesuatu yang belum jelas yang disebutkan sebelumnya tadi. Akbaru, lebih besar atau lebih tua dalam hal usianya. Nah, sinnan inilah yang dimaksud dengan tamyiz. Ya, tamyiz. Isim ya, yang mansub yang disebutkan untuk menjelaskan kata yang belum jelas yang disebutkan sebelumnya. Ini. Ya. Sehingga di situ sinnan dia mansub dengan tanda fathah pada huruf akhir sebagai tamyiz. Yang berikutnya asyiran yang ke-10, isim mansub yang ke-10 al-mustasna. Ya, mustasna. Ya. Kalau bahasa ringkasnya dalam bahasa Indonesia, mustasna sesuatu yang diperkecualikan. Ini bahasa ringkasnya dalam bahasa Indonesia. Adapun pengertian dalam bahasa Arab secara istilah, secara nahwu, yang dimaksud dengan mustasna adalah isim yang mansub yang terletak sesudah adatul istisna, terletak sesudah kata istisna, kata yang menunjukkan istisna, yakni yang menunjukkan bahwa hukum yang sebelumnya atau hukum yang sesudahnya, sesudah adatul istisna, ini berlawanan dengan hukum, dengan makna yang sebelumnya. Ya. Supaya lebih gampang untuk sementara ya, salah satu dari adatul istisna, kata untuk istisna adalah illa. Ya, illa ini salah satu dari kata untuk istisna. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia disebut kecuali. Ya, sehingga tadi dikatakan sesuatu yang diperkecualikan. Ya, tapi tadi kembali ke pengertian dalam bahasa Arab ya, jadi mustasna. Kemudian untuk memudahkan tadi dengan adatul istisna adalah illa. Jadi supaya lebih mudah untuk sementara ya, untuk awal ini. Jadi yang dimaksud dengan mustasna di sini adalah isim mansub yang terletak sesudah illa, ya, yang menunjukkan bahwa makna yang terkandung sesudah illa ini berlawanan
dengan makna yang terkandung sebelum illa. Ini illa di sini sebagai perwakilan dari adatul istisna, kata untuk istisna, karena nanti ada kata-kata yang lain. Tapi untuk memudahkan ini dulu ya. Baik. Kita lihat contohnya. Hadaratul labu kulluhum. Para siswa itu semuanya hadir. Para siswa kulluhum semuanya hadir, semuanya datang. Apa hukum atau makna, kandungan makna yang bisa diambil dari kalimat ini? Bahwasanya semua siswa itu datang. Kedatangan semua siswa. Ini makna kandungan hukumnya. Ya, jadi kedatangan dari semua siswa yang ada. Kemudian illa hamidan, kecuali hamid. Ya, sesudah illa apa? Hamidan, hamid. Menunjukkan makna, maksud apa? Yang sesudah illa berlawanan maknanya, berlawanan hukumnya dengan yang sebelum illa. Kalau yang sebelum tadi dikatakan datang, berarti yang sesudah illa apa? Tidak datang. Berarti apa? Hamid tidak datang. Ini maknanya. Walaupun tidak disebutkan secara lengkap, secara jahar, Hamid ma hadara Hamid, Hamid tidak datang atau yang semisalnya, tidak perlu diungkapkan seperti itu. Cukup dengan adatul istisna, dengan kata istisna atau dengan illa seperti ini. Illa hamidan, kecuali Hamid. Maksudnya Hamid tidak datang. Semua siswa itu datang, hanya Hamid tidak datang. Kecuali Hamid, yaitu Hamid tidak datang. Ini istisna. Ya, illa itu kata untuk istisna. Nah, yang sesudah illa, hamidan dalam contoh ini, itulah yang dimaksud dengan mustasna. Ya, jadi istisna itu keadaannya, hukumnya. Adapun mustasna itu kata yang sesudah istisna, sesudah adatul istisna, sesudah illa. Itu mustasna. Hamidan ini mustasna. Nah, mustasna ini termasuk isim yang mansub, sehingga di situ hamidan mansub dengan tanda fathah pada huruf akhir. Berikutnya, hadiyah asyara yang ke-11 dari isim yang mansub, al-munada. Munada, yaitu isim yang dipanggil, yang diseru. Contoh, ya Abdallahi, ya Abdallahi, wahai Abdullah. Dan di sini untuk munada yang mansub disyaratkan dalam keadaan dia mudhaf. Ya Abdallahi, abda di sini mudhaf, diidhafahkan pada al-lafzul jalalah. Baik. Dan untuk munada kemudian mustasna ini nanti ada pembahasan yang lebih rinci di pelajaran-pelajaran yang mendatang insyaallah. Ya, jadi untuk sementara, untuk awal ini, untuk diketahui dulu, inilah keadaan isim-isim yang mansub. Ya, ada 11 jenis ini. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya, untuk melengkapi, al-majruratu. Ya, al-majruratu, kata-kata yang majrur atau isim-isim yang majrur. Ya. Karena keadaan i'rab isim ada 3 ya, rafa, nasab dan jar, maka demikian pula isim-isim itu sesuai dengan tempatnya. Nanti ada yang marfu', ada yang mansub, dan sekarang yang majrur, yang menjadikan keadaan isim itu majrur. Awal yang pertama, al-mudhafu ilaihi, mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Jadi sesuatu yang disandari, yang menjadi sandaran dari kata sebelumnya. Ya, mudhaf dan mudhaf ilaih pada susunan idhafah tersusun dari mudhaf isim yang pertama dan mudhaf ilaih isim yang kedua. Nah, isim yang kedua inilah atau mudhaf ilaih inilah yang majrur, selalu majrur. Ingat, mudhaf ilaih ini yang majrur. Ya, contoh, Al-Qur'anu kitabullahi, Al-Qur'an adalah kitabullah. Kitabu ini mudhaf, lafzul jalalah Allahi ini mudhaf ilaih. Karena menjadi mudhaf ilaih maka dia majrur. Ini jadi mudhaf ilaih ini majrur. Adapun mudhaf itu nanti bisa berubah-ubah ya, sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat.
Ya, kalau mudhaf ilaih ini yang selalu majrur. Saniyan yang kedua, isim yang majrur al-masbuqu bi harfi jarrin, isim yang didahului oleh huruf jar. Isim yang didahului oleh huruf jar. Ya. Ada beberapa huruf jar, misalkan fi, ala, ila, min, kemudian ba, lam, dan seterusnya. Nah, ketika isim-isim itu didahului oleh salah satu dari huruf jar tersebut, maka isim tersebut menjadi majrur. Contoh, at-tullabu fil fasli, para siswa itu ada di kelas. Fil fasli, fi ini termasuk huruf jar, maka isim yang sesudahnya menjadi majrur. Al-fasli, fil fasli, al-fasli majrur dengan tanda kasrah pada huruf akhirnya. Ini untuk isim yang majrur hanya ada dua tempat ini, yang pokok ya, hanya ada dua tempat ini. Yang paling banyak tadi pada isim yang mansub 11 tempat, untuk isim yang marfu 6 tempat. Ya, hafalkan masing-masingnya semuanya tempat-tempat isim-isim tersebut marfu, mansub, dan majrur. Baik. Dan nanti akan ada tambahan, ya, yakni pada tawabi. Ini tambahan pada isim-isim yang marfu, yang mansub, dan yang majrur. Ya. Mungkin di kesempatan yang mendatang insyaallah penjelasannya. Untuk malam ini sampai ini dulu. Mungkin ada yang ditanyakan sebelumnya. Baik. Ya, jadi ini untuk pertemuan kali ini. Walaupun minkum kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.